Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan lagi. Di video kali ini kita akan memodifikasi tabel biaya. Di tabel biaya kita akan menambahkan parent ID sebagaimana yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi tabel biaya kita itu ada relasi nanti ke dirinya sendiri, ya, ke dirinya sendiri. Oke, saya langsung saja. Saya akan menambahkan kolomnya menggunakan migration dengan perintah php artisan make migrate. Saya lupa namanya, add user ID. Oke, berarti kita ketikkan perintah php artisan make migration add parent ID to bias table, ya. Min table sama dengan bias. Ini kalau mau pendek sebenarnya tidak apa-apa, ya, tapi ini memang namanya harus menggambarkan action yang kita lakukan. Oke, enter saja. Kita buka migrationnya, add parent ID. Di sini kita tambahkan table parent ID itu foreign key, foreign ID, namanya parent ID. Oke, dia boleh null, kemudian dia diletakkan setelah ID. Kalau di sini kita drop dia. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya kita jalankan migrate php artisan migrate. Kita cek di sini harusnya udah ada kolom parent ID. Oke. Nah, berikutnya kita buat relasinya. Kita buka tabel model biaya. Oke, kemudian di sini kita buat nama relasi dari tabelnya. Bentar, saya buat di bagian atas saja. Relasinya has many. Kita buat namanya children. Kemudian modelnya ke biaya sama, jadi modelnya ke dirinya sendiri, tapi foreign ID-nya kita buat di sini parent ID. Ini dihapus saja. Ini salah, biaya saja, ya. Biaya mana dia? Ini aja harusnya. Nah, ini dihapus saja. Jadi modelnya itu ke tabel, ke kelasnya sendiri, ya, di children seperti itu. Oke, sampai sini harusnya udah selesai. Tinggal kita memodifikasi tampilan dan data biaya di mana kemarin sini, ya. Oke, di sini data biaya nih. Kita modif tampilannya. Jadi pada saat tambah data, ini tambah data untuk induknya, ya, untuk induknya. Nanti untuk menambah data childrennya kita lakukan di sini bisa juga, atau kita lakukan di detail aja, ya. Oke, boleh di detail. Oke, kita coba sekarang ini kita hapus dulu atau kita kosongin dulu, ya, tabel-tabel ini. Di tabel, mulai dari tabel tagihan, biar tidak ada yang nul. Ini silakan di truncate. Detail juga sama, di truncate, karena dia ada kaitan dengan tabel biaya, ya. Yang ada kaitan dengan tabel biaya kita truncate dulu. Oke, ini tabel biaya. Oke, udah kosong harusnya. Oke, sekarang kita buat inputannya. Kita input dulu, misalnya di sini biaya, atau kita buat tagihan
angkatan 2021 misalnya. Nominalnya kita kosongkan saja. Oke. Kita lihat di sini harusnya sudah tersimpan. Tagihan angkatan 2021. Nah, kemudian di bagian detail, oke, sekarang kita masuk ke bagian detail, biaya controller. Berarti dia menu ini ya, di sini biaya indeks. Nah, di bagian detail itu bukan kita ganti namanya, bukan detail, tapi kita buat dia item. Kita buat dia mengarah ke create. Nah, kita buat dia mengarah ke create, tapi dia akan membawa ID, parent ID. Oke, dia bawa ID-nya sendiri, item ID. Oke, ini boleh diturunkan, ini juga boleh diturunkan. Kita simpan. Kita coba klik di sini, parent ID-nya 1. Kita lihat di bawah ini ya, di sini. Kita tambah lagi di sini tagihan angkatan 2022 ini 0. Harusnya sekarang ini parent ID-nya 2 harusnya. Oke, ini udah benar. Begitu diklik item, dia menuju ke sini juga nih. Nah, ini kita modif nih. Jadi formnya cukup 1 saja ya, formnya cukup 1 saja. Di bagian parent ID berarti di function create. Oke, di sini kita buat kondisi. Pertama saya injek dulu requestnya. Requestnya masih ada nggak sih di sini? Masih ada ya. Ini tidak perlu diimpor. Baru kemudian di sini kita buat if jika request filled parent ID, maka jadi kalau dia berisi parent ID berarti nanti datanya akan kita simpan berdasarkan parent ID-nya. Oke, kita coba buat, kita query dulu nih. Biaya sama dengan biaya find or fill request parent ID. Ini model kayaknya. Oke. Kemudian kita masukkan dia di sini. Parent data, kita masukkan dia biaya. Oke. Ini akan error. Kenapa? Karena kalau parent ID-nya tidak ada, maka variabel biaya ini nanti tidak ada asal usulnya, undefined ya. Kita coba hapus saja nih. Oke, kan undefined. Nah, maka ini bisa kita ganti, kita buat di sini biaya sama dengan new model. Jika parent ID-nya tidak kosong, maka biaya kita isi dengan data parent ID. Oke, udah benar. Sekarang kita masuk ke biaya form. Di biaya form di sini kita buat saja informasinya. Jika if ya, jika request filled parent ID, maka kita tampilkan informasi pakai H3 saja. Tagihan, kemudian kita masukkan parent data nama. Oke, ini parent ID-nya kosong karena kita isi 1, maka muncul tagihan angkatan 2021. Nah, buat nih tinggal sini SPP, jumlah nominalnya misalnya ada 200.000. Oke, sekarang parent ID-nya kita masukkan nih di dalam sini. Pakai input ya, form hidden, namanya parent ID.
kita buat yang bukan null, sorry, pakai parent data ID seperti ini. Jadi kalau ada parent ID di URL nya, berarti dia ini sedang ingin menambahkan anak dari tagihan angkatan 2021. Ini tidak perlu pakai, ini pakai info ya, info. Oke, kemudian ini sudah kita masukkan. Jangan lupa pada saat function store ini kita modif juga nih, store biaya requestnya. Kita tambahkan di sini parent ID, dia boleh null, dan dia harus ada di biaya, ID. Oke, ini sudah selesai. Kita coba simpan. Jadi sekarang kita nyimpan SPP untuk angkatan 2021. Saya simpan lagi nih, OSIS, biayanya misalnya 10.000. Kemudian ada pramuka, biayanya 10.000. Oke, kita lihat sekarang hasilnya di database saja ya. Kalau di sini kan nanti harus dimodif dulu. Kalau kita lihat di database kita sudah muncul ya. Di sini ada tagihan angkatan, oh ini masih salah nih, yang OSIS masih salah, SPP masih salah ya, karena belum kita refresh tadi. Oke, ini dihapus saja. Saya tambahkan satu lagi, berarti di sini tagihan angkatan 2022 2021. Oke, ID-nya 1 atau 2 tadi? 1 ya. Oke, di sini berarti SPP. Tadi lupa kita refresh. 1 2 3. Oke, udah selesai. Sekarang udah muncul. Jadi kita lihat nih, oh ini OSIS pramuka SPP ini berarti dia merujuk ke parent ID yang satu, berarti tagihan angkatan 2021 seperti itu. Nah, berikutnya baru kita modif tampilannya. Tampilan yang ada di sini itu kita buat dia menampilkan parentnya saja. Jadi di biaya controller di bagian ini kita buat dia where null parent ID. Jadi yang kita tampilkan tuh yang parent ID-nya null. Oke, ini juga sama. Simpan. Oke, jadi yang tampil hanya induknya saja, ya, induknya saja. Kemudian di sini ada total biaya, total tagihan, ya. Oke, kita modif biaya indeks. Di sini ada total tagihan. Nah, di sini kita bisa hitung, kita bisa buat function baru atau kita bisa buat atribut baru di sini. Kita buat namanya total tagihan. Oke. Nah, di sininya ini sama kan kayak kemarin nih kita buatnya nih. Ini kita copy, saya pastekan misalnya di sini saja. Di sini berarti total tagihan. Nah, di bagian ini kita buat dia itu children, kemudian kita sum jumlahnya. Jadi dia ke children ya, kemudian dia akan hitung jumlah. Kita coba dulu refresh. Oke, di tagihan ini kita ganti dia jadi ini saya buat gini aja, total tagihan. Kita refresh. Nah, udah muncul nih total tagihan. Kita ganti dia jadi format rupiah pakai pakai helper saja, format rupiah. Oke, 220.000. Kalau dia mau lihat detail, dia bisa klik di bagian item. Oke, di bagian item nih kita tampil ini di sini di bawah sini, supaya tidak terlalu banyak form ya. Kan bisa saja kita buat satu form lagi untuk detailnya. Nah, supaya tidak terlalu banyak form, sebentar ini kita kasih MR2 nya. Kok tidak mau dia, jaraknya terlalu deket ya. Di bagian item itu ada kelas MX2, kita coba. Oke, udah. Ini kita klik. Oke, nah di bawah sini kita buat
dia berarti di biaya form kita buat semacam tabel kecil di sini, pakai table, nah kok tidak mau di generate-nya. Oke, kita buat table, kemudian theat, kita buat tr, kita buat td, parent id, parent id, kemudian di sini nama biaya, jumlah, kemudian di sini kita buat aksi. Oke, udah selesai. Di bawahnya seperti biasa di sini tbody, before age. Oke, before age nya itu seharusnya saya coba dulu ya, kita coba parent data, kemudian children, kita simpan, tr, kemudian td, loop iteration, lalu item, nama, dan item jumlah. Oke, kita simpan, coba di refresh. Nah, di sini tidak ada for each-nya 0 ya. For each-nya 0. Sebentar, kita coba aja di sini dulu. Kita coba di sini di bagian create. Kita di dulu. Biaya ini harusnya dia ada children-nya. Kita lihat di sini. Biaya original. Oh, dia kosong ya. Ini harusnya ada relasinya, dia relation. Oke, kalau dia tidak ada, kita tambahkan with children ya. Oke, kita lihat nih ada relasi harusnya nih, ada relationnya, dan ada 3 data. Nah, harusnya muncul dia, berarti ada children di sini, berarti parent data udah bener. Ini salah, tulisan saya children ya, harusnya children. Oke, kita refresh. Nah, ini muncul dia. Oke, berikutnya tinggal kita perbagus saja tabelnya, class table, table sm, table hover. Oke, ups, ini terlalu panjang. Ini silakan dimodif masing-masing aja ya. Tambahkan width misalnya 1%. Oh sorry, misalnya 6%. Ini ID saja. Sorry, boleh 8%. Oke. Kemudian nama biaya silakan diedit-edit, jumlahnya kita pakai format rupiah saja, format rupiah. Oke, udah muncul. Aksinya nih untuk ngapusnya, untuk membuang dia dari untuk ngapus saja ya, untuk ngapus sini bisa saja kita buat pakai form request ya. Kita buat dia pakai form destroy lah. Kita lihat di biaya index. Oke, kita copy saja nih form opennya, kita copy sini, kita paste, kemudian ini juga sama, kita copy. Oke, yang di ini rutenya kita ganti jadi biaya. Oke, sudah. Nah, sekarang kalau diklik harusnya sekarang dia mereferensi ke sini, dia ke destroy sini. Nah, ini sebenarnya harus kita validasi. Sorry, ini salah, ini saya lupa ID-nya ya. Nah, gini, ini boleh first or fail, boleh find or fail, boleh juga. Oke, kita pakai find or fail. Oke, contohnya ini saya hapus misalnya
OSIS-nya. Kita coba hapus. Sorry, metodenya itu belum. Oh, dia karena ada form di dalam form ya. Kalau kita perhatikan di biaya form ini kan di dalamnya kan dia kan adanya di biaya form ya. Di sini nih, ini sudah ada form. Mana sih form opennya? Biaya form itu ada nih, form model ya. Di dalamnya ada form lagi gitu. Itu yang bikin dia error ya, yang bikin dia error. Kita bisa siasati dia, tidak perlu pakai biaya destroy ya. Kita bisa saja menambahkan satu rute manual web.php. Biaya kita cari di sini. Oke, di sini kita tambahkan rute post misalnya, biaya item, rute get saja ya, rute get biaya item. Kemudian yang menghandle-nya nanti di sini biaya controller class, functionnya adalah delete item, name-nya adalah biaya titik delete titik item. Oke, kita akali saja. Ini saya copy. Oke, ini boleh tambahkan ID. Oke, ini kita buat manual ya. Biasa kan kita pakai resource nih. Nah, ini kita buat rutenya manual. Oh iya, sorry saya lupa nih, delete biaya item. Oke, jadi sudah delete biaya item. Ini boleh kalau mau disamakan dengan URL-nya, delete biaya titik item. Oke, jadi ini saya copy. Ini kita ganti nih, berarti kita tidak pakai form, kita pakai link saja. A link, B rutenya tadi, delete biaya item, item ID. Kemudian di sini kita buat hapus. Mau tambahkan icon silahkan. Saya tambahkan kelas btn danger, kemudian btn sm. Kita refresh. Oke, udah, tinggal tambah icon. Kemudian tadi di sini di tabel biayanya kita tambahkan function, ada namanya delete item, pakai ID, copy saja dari sini. Oke, sudah selesai. Kita refresh, kita coba hapus. Oke, harusnya tampil konfirmasi ya. Namanya hapus tuh harusnya dia ada konfirmasi. Jadi on click, return, confirm, Anda yakin. Ini simpan. Oke, kita coba lagi hapus. Kalau kita cancel tidak jadi, kalau kita klik OK jadi. Di sini nanti harusnya kita bisa validasi. Kita validasi itu maksudnya adalah dia tidak boleh sembarangan dihapus ya. Jadi kalau sudah ID-nya udah dipakai ya jangan dihapus lagi. Oke, silakan nanti dimodif saja tabelnya ini. Mau pakai table bootstrap boleh. Kalau tidak pakai table bootstrap berarti kita modif tabel sendiri. Width saya coba misalnya 50%. Oh, tidak bisa ya. Ini kayaknya memang tidak bisa. Bisa dimodif sih ya, kalau kita mau cari di internet tuh misalnya bootstrap 5 table width misalnya. Nanti silahkan dicari bagaimana mengatur atau size. Oh, dikasih ini kayaknya, dikasih ntar saya cut dulu, dikasih kolom ya, B container, B cool, saya pastikan. Saya kasih misalnya kolomnya medium 6 biar agak sedikit pendek dia. Nah, gini. Oke, ini sudah. Tabelnya biar bagus kasih table border ya. Border itu ada bordernya. Oke.
parent ID ini boleh nggak usah kita kasih with biar dia auto. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini kasih jarak lagi antara dia dan nama biaya, berarti MT nya 3. Info tagihan ini berarti kita tambahkan tambah item tagihan. Enggak usah lah, ini silakan modif sendiri aja ya. Oke, ini kalau dia beli item. Kalau dia langsung harusnya dia tidak muncul tabel tadi. Oke, munculnya gini aja. Kalau dia pilih item harusnya dia muncul ini, karena kita pakai if tadi ya, kita pakai if. Biaya misalnya SPP, SPP aja karena kan tahunnya kan udah ada di sini. Oke, jumlahnya 200.000. Oke, harusnya dia muncul. Nama sudah ada sebelumnya. Nah, ini validasinya kita ganti berarti. Di store biaya request, nama ini tidak unik lagi. Oke, ini kita hapus saja. Oke, simpan. Kita buat seperti ini. Oke, ini udah bisa. SPP, pramuka, kemudian OSIS 10.000. Oke, ini udah jadi. Nah, kalau seandainya user menghapus dari tabel ini, oke, berarti dia akan menghapus semua anak-anaknya, kan ikut kehapus juga nih. Nah, childrennya. Nah, kita buat di sini di biaya controller ini, di delete ini. Jadi sebelum dia hapus, kita dd dulu, dd model children count. Kita hitung ya, kita hitung. Oke, kita coba dulu nih, kita delete 1. Oke, dia dapat 3. Nah, ini biasanya di program dibuat seperti ini. If jika dia besar sama dengan 1, oke, maka tampilkan message. Oke, data tidak bisa dihapus karena masih memiliki item biaya. Kemudian kita buat nih, hapus item biaya terlebih dahulu. Kita tampilkan error. Jadi dia tidak bisa ngapus. Oke, dia tidak bisa menghapus parentnya sebelum datanya kosong. Itu biasa seperti itu kalau program-program ya. Kalau mau dibuat otomatis sih bisa saja, tapi tadi ada resiko tersendiri ya. Jadi dia harus hapus manual dulu di sini. Oke, nah kalau udah selesai baru dia bisa hapus, misalnya di sini. Oke, jadi gitu prinsipnya. Oke, untuk data biaya ini saya rasa sudah cukup ya, tinggal nanti dimodif-modif saja tampilannya, ditambahkan ini itunya supaya lebih bagus. Jadi kita akan lanjut lagi. Karena tabel biaya kita berubah, maka tagihan dan data siswa juga akan berubah. Nanti di data siswa kita akan menambahkan biaya di sini. Nah, kita mau tampilin. Jadi nanti udah ketahuan nih siswa ini berapa yang harus dia bayar tanpa harus kita membuat tagihan. Oke, saya cukupkan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.